Doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Siapa berdoa dimulai? Tetap ketika memulai pelajaran, Pak Guru ingatkan kalian ikuti pelajaran dengan baik. Sehingga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bisa diamalkan oleh kita masing. Pak Guru minta lagi kalian untuk berdiri. Dua tangannya ke atas. Iya. Terus ke depan. Pak Guru akan mengabsen kalian dulu. Hafiz, Hadir. hadir. Coba angkat tangan mana, Hafiz? Iya. Pani. Hadir. Sekarang mau tanya. Kemarin kita membahas apa? Yang ingat angkat tangan. April, apa April kemarin? Iman Islam tadi. Kemarin kita pelajarannya iman, Islam, dan Islam. Dan sekarang pagi hari ini kita akan mempelajari di depan ini. Apa coba dibaca bersama-sama? Ikhlas. Pembelajaran kita nah, bahwa yang pertama tujuan kita pagi hari ini satu, peserta didik mampu memahami pengertian taubat, istiqomah dan ikhlas. Saya tanya, kalian pernah dengar kata-kata ini? Hah? Kata taubat pernah dengar? Pernah. Kata ikhlas pernah? Pernah. Taat? Pernah. Jadi kali ini kita perdalam lagi pengetahuan kalian. Kalau kemarin pernahnya mungkin hanya sekedar pernah dengar namanya tapi belum tahu maknanya. Coba kalau menurut kalian, misalkan taubat itu apa sih? Meminta maaf kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta maaf kepada Allah, katanya taubat itu. Kalau taat, Mengikuti peraturan. hah? Mengikuti peraturan, bagus. Terus ikhlas itu apa? Orang ikhlas itu Memberi sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu. memberi sesuatu tanpa mengharapkan Sesuatu. katanya. Sekarang perhatikan gambar. Analisis gambar ini. Gambar satu tentang apa? Coba dianalisis. Gambar dua itu tentang anukan dalam diri kalian. Pernah nggak kalian ada di posisi ini? Nah, ya. Pernah nggak ada di posisi ini? Hah? Pernah di posisi ini? Ya. Pernah di posisi ini? Pak, kalian sekarang renungkan itu. Identifikasi gambar ini kiranya dengan pelajaran tadi tentang taubat, taat, ya, itu kalian renungkan. Jadi, Guru akan meminta kalian dalam LKPD 1 mencocokkan gambar dengan materi. Ya, ada 4 gambar, ada 4 materi yang kita harus kuasai pada pagi hari ini. Ya, taubat, taat, ikhlas, istiqomah. Nah, 4 gambar. Nanti kalian cocokkan 4 gambar ini masuk ke apa ya? Nah, setelah kalian mengidentifikasi awal, ayo kita pahami sebelum kalian mencocokkan dalam LKPD nanti.
dipahami bahwa taubat itu artinya kembali. Itu secara istilah. Secara bahasa dan istilahnya kan beda. Kalau bahasa pendekan ya, kalau istilah panjang pengertiannya. Kalau secara istilah apa? Taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa yang pernah kita lakukan. Di keinginan hati untuk tidak lagi kembali kepada dosa yang kita lakukan. Angkat tangan yang merasa punya dosa, angkat tangan. Berarti pernah ya. Intinya anak-anak, tiap manusia pasti memiliki dosa. Manusia memang tempatnya salah dan dosa. Maka di sini ada satu kunci untuk melebur dosa itu. Apa? Apa? Taubat. Itu satu kunci bagaimana melebur dosa. Memang tiap manusia banyak dosa. Coba, kalau kalian memang pernah melakukan dosa apa kira-kira yang pernah kamu pernah apa kira-kira? Mengejek teman, iya. Kamu kira-kira dosanya apa yang pernah diperbuat? Mencuri buah-buahan. Kamu? Tidak sholat. Ini melawan kepada orang tua. Jadi anak-anak, apa yang kalian perbuat tadi adalah perbuatan dosa. Bagaimana cara melebur dosa? Taubat. Taubat intinya kembali ke jalan yang benar. Taubat itu kembali dengan artian maksudnya adalah kita dengan hati menyengaja agar kita tidak lagi kembali kepada dosa yang kita lakukan. Sudah paham? Sekarang kita lanjutkan bentuk-bentuk taubat. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Nah, tadi yang kalian sebutkan itu termasuk ada di bentuk yang mencuri, berarti menyangkut dosa kepada siapa yang mencuri? Sesama manusia. Mengejek berarti termasuk dosa ke siapa? Manusia, gitu ya. Tadi ada yang tidak sholat, berarti dosanya ke siapa? Terhadap Allah. Kalau kalian sudah taubat, berarti kalian tak lagi melakukan. Awalnya mencuri, berarti ketika taubat sudah tidak mencuri. Yang awalnya sering mengejek teman, ketika taubat sekarang menjadi tak lagi mengejek teman. Yang awalnya melawan ke orang tua, sekarang setelah taubat tak lagi. Nah, gitu ya. Itulah makna taubat. Tak lagi melakukan itu lagi. Paham ya? Paham. Taat. Kalian tadi ketika saya tanya pernah mendengar kata taat? Pernah. Kalau bicara taat anak-anak, kira-kira tentang apa? Peraturan ya. Ketika telinga kita mendengar kata taat, berarti dalam benak kita sudah pasti tentang aturan. Sudah perdalam lagi, apa sih taat? Coba baca yang keras. Kamu taat menurut bahasa, ayo. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh dan setia. Menurut istilah taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala
perintah dan aturan yang Tunduk patuh. Berarti ketika kalian terbenam dengan kata-kata aturan, berarti kita harus tunduk patuh. Dalam arti adalah tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang ada di dalam keluarga. Ada aturan, ya. Biasanya aturan apa bagi kalian yang sering dilakukan? Tidak boleh apa kalian? tidak boleh main malam-malam. Tak boleh main malam-malam. Kalau malam pulangnya dipukul ya. Akan taat ke peraturan ini di sekolah. 1. Tiket. Harus. Nggak boleh telat. Gak boleh telat ke sekolah. Apa lagi? Harus rapi, bagus. Apa lagi kalau di sekolah? Hah? Gak boleh bolos. Nah iya bagus. Tepuk tangan bagi kalian. Kita pintar kalian. Jadi taat kepada aturan yang ada. Kalau kita di rumah taat kepada peraturan rumah. Kalau kita di sekolah taat peraturan sekolah. Kalau gitu kita lanjutkan dampak positif taat kepada Allah dan Rasul. Bentuk contoh yang kalian lakukan kalau taat kepada Allah gimana? Sholat. Ada lagi? Bagus, mengaji. Dampak positifnya yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah. Yang kedua, memperoleh ridho Allah. Yang ketiga, memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar. Itu dampak positifnya. Yang ketiga, istiqomah. Pengertian istiqomah. Perhatikan layar di depan. Pengertian istiqomah. Apa istiqomah itu? Lurus. Istilah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni yang diridhoi Allah, atau sikap yang mencerminkan istiqomah. 1. Sadar bahwa semua yang diperintahkan Allah dengan ikhlas. 2. Dapat dengan sabar menerima ujian atau cobaan. 3. Ibadah tepat waktu. 4. Tidak tertipu oleh kemewahan kehidupan dunia. 5. Selalu tawakal kepada Allah. 6. Terus berprasangka baik kepada Allah. Dampak positif berilah istiqomah. Apa sih dampak baiknya kepada kita kalau kita mengamalkan istiqomah? 1. Memperoleh ketenangan hidup. 2. Melahirkan sikap optimis. 3. Memiliki keberanian. Sekarang yang terakhir ada ikhlas. Memberi sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu. Coba kita lihat sekarang. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih. Ya. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Dan ikhlas adalah mengharapkan ridho Allah apa yang kita kerjakan. Ya, kita sekolah, berangkat ke sekolah ini mengharapkan ridho Allah, tak lagi mengharapkan uang dari kedua orang tua. Iya, kita ngaji bukan karena kita dikasih uang oleh Bapak Ibu ya, tapi ketika kita berangkat mengaji sudah mengharap ridho Allah.
Contoh dan dampak positif perilaku ikhlas. Contoh perilaku ikhlas: 1. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam bekerja, ya, ikhlas dalam keluarga, ikhlas mencari ilmu. Nah, tadi kalian berangkat ke sekolah harus Ikhlas. dampak positif ikhlas itu apa? Merasa ada kepuasan tersendiri dalam batin karena apa yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. 2. Merasa senang karena adanya harapan ridho dari sisi Allah. 3. Menjaga keikhlasannya walaupun amalnya tidak dilihat orang Lain. Sekarang kita lanjutkan ke LKPD. Ya. Ini kembali kita akan kelompok dan nanti masing-masing kelompok presentasinya. Rembuk dengan kelompok masing-masing, kasih penjelasan di bawahnya dengan pengertiannya. Ya. 3. Sudah selesai diskusi? Sudah. Siap presentasi? Siap. Kelompok 1, kelompok 2. Yang mau maju dulu siapa? Ketuanya? Ayo maju dulu, siapa? Kelompok 2. Kasih semangat temannya. Gambar 1 termasuk taubat. Taubat secara bahasa kembali, sedangkan secara istilah kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Gambar 2 termasuk taat. Taat secara bahasa tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan secara istilah taat adalah tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Gambar 3 termasuk ikhlas. Ikhlas secara bahasa bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah ikhlas adalah mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud. Gambar 4 termasuk istiqomah. Istiqomah secara bahasa lurus. Sedangkan secara istilah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah. Tepuk tangan untuk temannya. Kelompok berikutnya siapa yang mau presentasi? Akbar, maju Akbar. Gambar 3 tentang ikhlas. Contoh ikhlas memberi sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Gambar 4 tentang istiqomah. Contoh istiqomah berada di jalan yang tetap atau lurus. Oke, sudah. Sudah, silakan kembali tepuk tangan untuk temannya. Hasil diskusi dari kalian semua bagus. Jadi kalian sekarang sudah bisa mengartikan apa sih makna dari taubat, apa makna dari taat, apa makna dari istiqomah, dan apa makna dari ikhlas. Dan masing-masing tadi sudah menunjukkan contoh dan itu sudah baik. Jadi pembelajaran pagi hari ini bisa diartikan berhasil. Tepuk tangan dulu semuanya bersama. Jadi
bersama-sama ya. 1. Berkenaan dengan taubat. Sesuai dengan pemahaman kalian yang sudah masing-masing kelompok presentasi. Jadi taubat kembali ke jalan Allah. Kembali kepada jalan yang benar. Ya, intinya begitu ya. Terus yang kedua, taat. Tunduk patuh terhadap segala peraturan. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah itu lurus. Ya, istiqomah itu lurus di jalan Allah. Lurus apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang keempat, ada ini gambar yang keempat, ikhlas, taat, ikhlas dan istiqomah dan ikhlas kan ya. Yang ketiga istiqomah. Tadi sudah. Istiqomah itu apa? Berada di jalan yang lurus. Berada di jalan yang lurus. Kita ulangi lagi. Taat apa? Taat, tunduk dan patuh kepada seluruh peraturan. Ya. Ikhlas saudara. Ikhlas. Gambar yang ini katanya ikhlas. Apa ikhlas? Memberi sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Mengharapkan ridho Allah apa yang kita kerjakan ya. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan semata-mata mengharap ridho Allah, bukan yang lain. Itu ya pemahaman kali ini ya. Terakhir, kalau tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok, sekarang yang terakhir tugas individu per orang. Perhatikan NKPD di rumah. Saya sediakan kertas nanti dijawab di sini dan kalian mengartikan. Jelaskan pengertian taubat. Yang kedua, jelaskan pengertian istiqomah. Jelaskan pengertian taat. 4. Jelaskan pengertian Ikhlas. 5. Sebutkan contoh perilaku taubat, taat, istiqomah dan ikhlas yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh-contoh itu ya. Berikan ya. Nah. Ini contohnya. Sebelum Pak Guru duduk, Pak Guru bisa berdiri semua, tangannya di atas lagi, tangannya ke depan, putar ke kanan, putar ke kiri, ke depan, wes, duduk lagi, lihat tangan tuh, tepuk tangan untuk kalian semua. Kerjakan tugas itu diterima dengan baik sesuai dengan pemahaman apa yang telah kita pelajari sekarang ini dan Pak Guru akhiri